Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, Ibu. Hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching ya, Bu ya? Iya, benar sekali, Bu. Saya akan melakukan proses coaching hari ini. Oke, baik, Ibu. Jadi sebagai supervisor, sebelum Ibu melakukan proses coaching bersama coach nanti, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Ibu berkaitan dengan rubrik penilaian berdasarkan proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Bisa ya, Bu ya? Oke, baik, Ibu. Siap, Ibu. Baik, tentang rubrik penilaian, nantinya selama proses coaching langsung, baik Ibu sebagai coach maupun nanti orang yang diajak berdiskusi dengan Ibu nanti yaitu coach akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Jadi bagaimana proses coaching itu berjalan sesuai dengan alur tirta, kemudian 3 kompetensi inti dalam menjalankan proses coaching itu sendiri. Yang pertama adalah hadir sepenuhnya, kemudian bagaimana Ibu sebagai coach mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Lalu kemudian selanjutnya adalah bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach dalam proses coaching berlangsung. Kemudian coach juga akan saya amati bagaimana coach memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi dalam proses coaching nanti itu yang akan saya lakukan. Kemudian selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Mungkin bisa saya sampaikan sekarang ya, Bu ya? Bisa ya? Boleh, Ibu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan yang pertama adalah uh, untuk proses coaching kali ini, kompetensi apa sajakah yang sudah Ibu Lili miliki? Kompetensi yang sudah saya miliki dalam persiapan coaching nanti yang pertama adalah menjadi pendengar yang aktif. Berikutnya adalah mencoba hadir sepenuhnya dalam proses coaching itu, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu. Oke, baik sekali Ibu. Jadi dalam proses coaching ini Ibu sudah memiliki 3 kompetensi inti yang diperlukan dalam menjalankan proses coaching. Yang pertama adalah presence atau hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach, lalu kemudian selanjutnya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira dalam proses coaching ini kompetensi manakah yang paling Ibu Lili fokuskan atau yang ingin Ibu Lili kembangkan dalam proses coaching ini? Oke, baik Ibu. Jadi dari ketiga kompetensi yang ada, yang paling saya fokuskan, yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena ketika saya mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, akan dengan pertanyaan yang saya ajukan, pertanyaan itu akan memotivasi coach untuk menghadirkan ide-ide yang akan menjadi solusi atas persoalan yang coach hadapi, Bu, seperti itu. Baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin Ibu fokuskan dalam proses coaching kali ini adalah bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu nanti. Begitu ya Bu ya? Iya. Baik Ibu. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Bu. Uh, apa sih harapan Ibu dari proses coaching yang akan dilaksanakan pada hari ini? Harapan saya semoga dalam proses coaching nanti akan bisa membantu coach dalam menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi, seperti itu.
Baik sekali ya, Bu, ya. Apa yang tadi telah Ibu Lili sampaikan, hal-hal penting yang akan diperhatikan dalam pelaksanaan proses coaching nanti, kemudian harapan-harapan Ibu semoga bisa terrealisasikan dalam pelaksanaan proses coaching, hari ini. Baik Ibu, sebelum dilanjutkan mungkin ada Terima satu kasih, hal Bu. ya saya ingatkan lagi kepada Ibu dalam proses coaching nanti, kita harus tetap berpatokan pada prinsip dari coaching itu sendiri. Ada 3 poin, yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang berikutnya adalah, mmm, proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Baik Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam, proses observasi kita kali ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu untuk melakukan proses coaching bersama coachee, nantinya. Silakan ya Bu ya. Ya terima kasih Oke, atas baik. Terima kesempatan. kasih, Bu. Ya Ibu, Sama-sama. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lili, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik, Bu Jana. Bu Jana sendiri kabarnya gimana, Bu? Alhamdulillah baik Bu, tapi saya ada maksud ke Ibu nih. Saya datang ke Ibu untuk menceritakan, mendiskusikan permasalahan yang saya alami Bu. Apakah Ibu ada waktu sebentar? Insya Allah ada Ibu, dengan senang hati. Jadi Ibu ingin berdiskusi dengan saya terkait dengan apa, Bu? Ada persoalan yang Ibu hadapi ya? Iya Bu, ada persoalan yang Oke. saya hadapi. Siap-siap. Saya akan Berarti ceritakan ke Ibu Bu. tujuan Ibu bertemu dengan saya Tujuannya agar saya mendapat solusi, sama-sama kita cari solusi dari permasalahan saya. Oke, baik Ibu. Jadi ada persoalan yang Ibu hadapi dengan tujuan bertemu dengan saya hari ini adalah Ibu menceritakan persoalan yang Ibu hadapi. Selanjutnya kita bisa menemukan bersama-sama jalan keluar atas persoalan yang Ibu hadapi. Seperti itu ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Yang Ibu hadapi, bisa Baik. Ibu ceritakan. Iya Bu. Saya ini ingin punya kepercayaan diri atau lebih percaya diri dalam menyampaikan atau mengenalkan pembelajaran berdiferensiasi ke rekan guru. Namun kendalanya saya tidak punya rasa percaya diri untuk menyampaikan hal itu kepada mereka, Bu. Oh, seperti itu. Jadi Ibu ingin berbagi tapi terkendala dengan rasa percaya diri Ibu yang masih belum ada rasa percaya diri, seperti itu ya, Bu? Iya, Bu. Oke. Kalau boleh tahu, faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga Ibu kurang percaya diri dalam hal untuk berbagi ke teman-teman? Benar sekali. Yang membuat saya itu kurang percaya diri untuk berbagi kepada teman-teman dalam menyampaikan atau mengenalkan pembelajaran berdiferensiasi di guru lain atau rekan guru itu karena pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan hal baru bagi kami dan belum ada yang menerapkan di kelas dan saya ingin sekali mengubah pola yang tadinya pembelajaran tidak dimasukkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya ingin mengenalkan kepada rekan guru untuk dalam kelas itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hanya saja karena mungkin saya sendiri jadi kurang percaya diri dalam menyampaikan ke rekan guru. Gitu. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu merasa karena ini materinya baru, ini merupakan sesuatu yang baru, akhirnya Ibu agak pesimis ya, seperti itu. Agak pesimis karena memang ini materi baru, jadi Ibu kayak misalkan bisa tidak untuk disampaikan, seperti itu ya, Bu? Iya, Bu, benar sekali. Oke. Jadi sebelum berbagi
rencana Ibu untuk berbagi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, apakah sebelumnya sudah pernah Ibu melaksanakan berbagi praktik baik, Ibu? Untuk itu saya sudah, tetapi hanya batas pada kelas saya. Saya belum mengajak rekan lain, hanya saya sendiri untuk melakukan. Dan saya belum punya keberanian untuk mengajak rekan lain, Bu. Oke, baik. Lalu boleh Ibu menceritakan bagaimana kondisi respon atau kondisi rekan-rekan guru yang ada di tempat atau rekan-rekan sejawat yang ada pada sekolah Ibu. Seperti apakah mereka, Ibu? Ya, iya Bu. Di sekolah saya banyak sekali ya rekan guru di sini. Dan respon mereka itu baik sekali. Mereka ingin mendapatkan ilmu yang saya dapatkan itu. Mereka juga ingin tahu dan mereka meminta saya untuk bagaimana berbagi dengan mereka. Tetapi saya sudah mengiyakan, tetapi karena kurang percaya diri, saya belum mengajak mereka bersama-sama. Kami membicarakan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi untuk persoalan rekan sejawat tidak ada masalah ya Bu ya? Iya, tidak ada masalah. Mungkin Oke. karena saya sendiri Bu, dan mereka banyak itu. Oke. Jadi Saya untuk misalkan ya dari diri Ibu, diri Ibu kan sudah pernah nih melakukan kegiatan berbagi praktik baik, tapi mungkin skalanya berbeda ya Bu ya, karena memang yang kemarin itu hanya pada kelas Ibu. Nah sekarang yang Ibu hadapi, yang Ibu rencanakan untuk program ini adalah berbagi praktik baik, tapi skalanya agak besar karena memang menghadirkan seluruh rekan yang ada di sana. Jadi mungkin perlu saya tanyakan juga sejauh mana kemampuan Ibu dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Iya, benar sekali. Setelah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya memahami bahwa kebutuhan tiap-tiap anak itu berbeda-beda. Nah, bagaimana seorang guru itu menciptakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anak itu. Jadi untuk pemahaman, saya berupaya untuk terus memahami materi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan saya ingin berbagi kepada mereka. Begitu, Bu. Oke, baik Ibu. Cukup bagus sekali, Bu. Jadi di sekolah Ibu itu adakah di antara rekan-rekan guru yang mengikuti program guru penggerak? Belum ada, Bu. Baru saya sendiri. Alhamdulillah, berarti Ibu istimewa. Ibu istimewa di antara semuanya. Berarti ini saya kira ini merupakan salah satu modal dasar bagi Ibu. Jadi karena memang hanya rasa yang ada pada diri Ibu. Mungkin dalam segi umur Ibu mungkin di bawah karena memang pasti ada senior sama Ibu yang ada di atas, tapi segi kemampuan mungkin Ibu lebih dari mereka karena memang Ibu salah satunya guru yang mengikuti program guru penggerak dan itu istimewa Bu, seperti itu menurut saya. Jadi dari pemaparan Ibu selanjutnya apa yang nanti untuk menghilangkan rasa pesimis dan menghadirkan rasa percaya diri yang kuat, kiat-kiat yang Ibu sampaikan apa, Ibu? Karena memang ketika saya menelusuri, ternyata rekan-rekan guru Ibu juga merespon secara baik, cuman yang ada di sini hanya faktor internal dalam diri Ibu. Jadi kira-kira kiat apa yang Ibu laksanakan supaya bisa menghilangkan rasa yang ada pada diri Ibu supaya menghadirkan
rasa percaya diri yang lebih baik lagi, Bu, seperti itu. Iya, baik sekali, Bu. Saya ingin sekali punya rasa percaya diri yang tinggi. Jadi untuk mengatasi hal itu saya akan berusaha lebih matang dalam memahami materi yang nantinya saya berbagi ke rekan lain. Kemudian saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah agar apa yang saya rencanakan itu berjalan lancar di sekolah. Kemudian saya akan membangun komunikasi yang baik dengan rekan guru untuk sama-sama mempelajari terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi agar mereka mampu mengaplikasikan pada mapel mereka masing-masing. Dan yang berikut saya ingin sekali punya pemikiran yang positif tentang rekan guru tentang apa yang nantinya respon mereka ke saya. Jadi gitu, Ibu. Siap, Ibu. Oke, kalau boleh tahu, jika saya menggunakan skala 1 sampai skala 10, berada di manakah tingkat kepercayaan diri Ibu yang sekarang? Untuk sekarang saya masih ada pada skala 5, belum sepenuhnya. Skala 5. Ya. Oke, berarti harapan Ibu ketika ke depan dengan proses yang nanti Ibu jalankan, yaitu berbagi praktik baik, berarti ke depan yang Ibu harapkan kepercayaan diri Ibu itu berada pada nilai berapa, Bu? Saya itu ingin seperti Ibu punya kemampuan kepercayaan diri yang tinggi, dan saya juga ingin kalau dengan skala saya ingin sekali berada pada skala 10 supaya menyampaikan materi itu tanpa ada rasa ragu gitu. Oke, berarti ke depan mungkin Ibu mungkin manage kemampuan memanage diri sendiri mungkin yang harus Ibu tingkatkan seperti itu. Ya. Oke, baik Ibu. Lalu terkait dengan program yang akan Ibu laksanakan, kira-kira kapan akan Ibu laksanakan, Bu? Iya, setelah berdiskusi dengan Ibu ini, saya akan mulai membangun komunikasi dengan rekan guru dan sama-sama menyepakati kapan kami akan melaksanakan kegiatan untuk mengenalkan tentang pembelajaran berdiferensiasi kepada rekan guru. Secepatnya, Bu. Oke, jadi mungkin dengan komunikasi yang Ibu buat, disitulah Ibu bisa menyimpulkan bahwa apa yang Ibu pikirkan tidak seperti yang Ibu bayangkan, seperti itu kan, supaya di situ juga bisa menumbuh kembangkan kembali Ibu punya proses rasa percaya diri yang ada seperti itu, Bu. Lalu berapa lama, Bu, kegiatan itu akan berjalan? Boleh tahu? 1 minggu. Pertama membangun komunikasi, kemudian menyepakati kapan kegiatan, terus saya akan melakukan pendampingan kepada rekan-rekan guru bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bu. Oke, baik. Lalu apa yang menjadi tolak ukur atas tingkat keberhasilan nanti ketika Ibu menerapkan program yang akan Ibu laksanakan? Tingkat keberhasilan saya berharap supaya rekan guru lain juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas.
karena untuk saat ini ketika melihat proses pembelajaran di sekolah itu seperti biasanya, seperti yang sudah ada pada sejak lama dan belum ada yang berubah. Jadi saya ingin membuat suasana baru dengan mengenalkan pembelajaran berdiferensiasi, dan ketika rekan guru itu memahami dan melaksanakan di kelas, dan siswa itu kebutuhan belajarnya terpenuhi, itu adalah tingkat keberhasilan yang nantinya saya dapatkan. Ya, baik sekali Ibu. Apakah juga dengan tingkat keberhasilan yang alami atau dirasakan oleh rekan guru, apakah berpengaruh juga terhadap kepercayaan diri Ibu? Sangat berpengaruh Bu, ketika yang saya inginkan mengenalkan pembelajaran berdiferensiasi kepada rekan guru, dan rekan guru berhasil menerapkan di kelas, itu saya sangat bersyukur, dan saya merasa bahwa apa yang telah saya berbagi itu berhasil. Oke, baik. Cukup baik sekali Bu. Lalu kira-kira dalam melaksanakan program nanti, siapa-siapa saja yang akan Ibu ajak untuk bekerja sama? Yang pertama, untuk melaksanakan program ini tentunya saya mau meminta izin kepada kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah kami. Kemudian seluruh guru akan dilibatkan dalam kegiatan ini. Oke, ke depan kalau misalkan saya boleh tahu, ke depan kalau misalkan ada kendala yang Ibu hadapi, bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya? Iya, baik sekali. Kalau ke depan ada hambatan, contohnya dari rekan guru yang belum bisa menerapkan, saya akan mencoba terus mendampingi rekan guru tersebut sampai dia berhasil. Atau ada yang acuh tak acuh tidak mau menerapkan sama sekali, saya mencoba membangun komunikasi yang baik dengan mereka supaya mereka mampu menerapkan di sekolah. Intinya saya ketika ada masalah, saya tetap membuka komunikasi yang baik dengan rekan guru, hubungan baik dengan guru-guru lain akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Cukup baik sekali. Apakah Ibu merasa senang dengan proses hari ini, Bu? Sangat senang Bu, karena saya merasa sangat terbantu sekali, sebab yang saya pikirkan itu ternyata tidak benar. Artinya apa yang saya pikirkan bahwa saya tidak mampu untuk menyampaikan kepada rekan guru, harus punya kepercayaan diri untuk menyampaikan kepada. Baik sekali. Yang dapat Ibu sini. Untuk berbagi kerjasama dengan pikiran bahwa pikiran positif nantinya saya sampaikan kepada guru, dan saya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan selalu melaksanakan praktek baik di sekolah, Bu. Alhamdulillah. Dengan kesimpulan yang Ibu sampaikan, saya merasa senang karena saya bisa membantu Ibu sehingga menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Semoga program Ibu berjalan dengan baik, lancar, dan bisa
berlanjut kepada aksi-aksi Ibu yang selanjutnya. Terima kasih Bu atas dukungan dan supportnya. Saya merasa terbantu sekali. Saya bisa happy sekarang karena beban yang saya bawa itu kayaknya hilang dengan berdiskusi dengan Ibu yang memberikan motivasi dan inspirasi buat saya agar tetap semangat berbagi praktek baik di sekolah. Terima kasih Bu atas dukungannya hari ini. Sama-sama Ibu. Saya akan menunggu cerita Ibu kembali terkait nanti dengan aksi yang Ibu laksanakan, lalu sejauh mana tingkat keberhasilannya. Jadi nanti kita akan ketemu dan kita akan saling meluapkan cerita tentang cerita Ibu terkait dengan program yang akan Ibu laksanakan. Semangat ya Bu, tetap optimis seperti itu. Terima kasih Bu, saya akan ketika berhasil saya akan datang ke Ibu menyampaikan dan jangan bosan-bosan ya. Oke. Iya, terima kasih Siap Bu. Ibu, dengan tetap terbuka pintu untuk Ibu. Iya. Oke, baik Bu. Assalamualaikum Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah proses coaching tadi sudah selesai dilaksanakan ya, Bu ya. Alhamdulillah Ibu. Sudah dilaksanakan. Baik. Bagaimana Bu perasaannya setelah melaksanakan proses coaching hari ini? Alhamdulillah cukup bahagia sih Bu karena proses coaching tadi berjalan dengan lancar. Lalu saya bisa membantu coachingnya untuk menemukan masalah seperti itu. Baik Ibu. Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, kita sekarang sudah berada pada pasca observasi, yang mana dalam pasca observasi ini saya sebagai supervisor akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Siap ya Bu ya? Oke, baik, dengan senang hati. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama nih Bu. Dari proses coaching yang tadi telah dilaksanakan, apa saja yang telah dilakukan dan didapatkan terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan dari proses coaching tadi? Iya, jadi dalam pelaksanaan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, lalu juga sudah mencoba melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana saya membantu coaching sehingga bisa menetapkan tujuan, lalu membantu mengidentifikasi masalah. Lalu dari mengidentifikasi masalah, saya mencoba menerapkan salah satu kompetensi yang di awal tadi saya sampaikan adalah mengembangkan kompetensi dalam mengajukan kemampuan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Alhamdulillah dengan kompetensi itu sehingga coaching dapat menuangkan ide-ide untuk mengatasi persoalan yang dia hadapi. Selanjutnya coach juga bisa mengemukakan komitmen dia dalam soal kebertanggungjawaban dia dalam aksi yang coach laksanakan seperti itu. Ya, baik sekali Bu ya. Jadi sesuai dengan hasil pengamatan saya tadi selama proses coaching berlangsung, di mana Ibu sebagai coach dan coach tadi juga sudah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan, lalu kemudian coach juga meresponnya dengan sangat baik, kemudian bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah sampai pada merangsang coach untuk masuk pada rencana aksi apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan juga poin yang terakhir dari Tirta adalah tanggung jawab terkait dengan aksi yang akan dilaksanakan nanti.
Lalu kemudian berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Ibu juga sudah menerapkan 3 kompetensi inti daripada proses coaching itu sendiri. Yang pertama adalah presence, hadir sepenuhnya, kemudian Ibu mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach, masalah yang disampaikan oleh coach untuk diperbincangkan, kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach agar bisa mengarahkan coach memunculkan ide-ide atau inovasi-inovasi yang bisa dilakukan agar menjadi solusi terhadap masalah yang coach hadapi dalam proses coaching tadi. Sudah sangat baik sekali, Bu. Saya sangat mengapresiasi apa yang tadi telah Ibu dan coach lakukan dalam proses coaching tadi. Baik, Ibu. Selanjutnya saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan melihat daripada hasil proses coaching yang tadi telah dilaksanakan, kira-kira ada hal apa yang Ibu rasa perlu untuk diperbaiki atau dikembangkan dari proses coaching tadi? Ya, dari permasalahan di dalam proses coaching tadi, karena berkaitannya dengan rasa percaya diri. Jadi bagaimana kemampuan, jadi yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan dalam diri saya untuk bisa menjadi seperti yang saya juga dihadapi mana hadapi itu bisa menemukan si mengambil tindakan di kekuatan yang membutuhkan bagus ketika mampu verifikasi yang dihadapi oleh sehingga aku tadi bisa menemukan permasalahan yang dihadapi dengan sendiri, dia menemukan ide-ide sehingga persoalannya bisa teratasi. Jadi dari yang perlu saya kembangkan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah sehingga yang bersangkutan itu dari coach tadi dia bisa menemukan aksi yang akan dia gunakan sebagai solusi dari persoalan yang dihadapi, seperti itu. Luar biasa, baik sekali apa yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan bersama pada kesempatan ini juga bisa memberikan inspirasi dan juga bermanfaat juga bagi kita semua. Terima kasih Ibu, mungkin proses pasca observasi kita bisa diakhiri sampai di sini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama juga Bu.